Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama kita bersaat teduh. Firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini, saya ambilkan dari Injil Matius pasal 11, ayatnya yang ke-20 sampai dengan 24. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 20 sampai dengan 24. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau, Korazim, celakalah engkau, Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang saya ambil dan kita renungkan hari ini adalah firman yang disampaikan Tuhan berkaitan dengan hari penghakiman. Kalau berbicara tentang hari penghakiman, tentu yang kita ingat bahwa hari itu adalah hari kiamat. Dan semua orang, bangsa-bangsa, kerajaan tidak akan ada yang selamat. Semua akan dibaharui oleh Tuhan. Sebelum dibaharui seperti yang dikatakan ini, Tuhan akan memporak-porandakan semuanya. Semua akan ditimbang, semua akan dilihat seberapa perjalanan kehidupan kita, seberapa perjalanan kehidupan manusia di dalam menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Entah itu baik, entah itu buruk. Pada hari penghakiman, Tuhan akan melihat dan Tuhan akan mengadili itu. Dan firman Tuhan yang kita dengarkan ini mengingatkan kepada kota-kota yang dulunya dipilih oleh Allah melalui kehadiran Yesus Kristus. Di sana Yesus hadir, di sana orang-orang merasakan mukjizat, melihat karya Tuhan. Tetapi melalui firman Tuhan ini mereka diingatkan jikalau mereka sudah memahami mujizat, jikalau mereka sudah merasakan anugerah keselamatan Tuhan, tetapi apabila hidup dan kehidupan mereka tidak benar, justru akan mendapatkan penghukuman yang kekal. Artinya bahwa siapapun kita melalui firman ini, yang sekarang kita hidup di dunia, kalau orang Jawa bilang sawang sinawang, bisa jadi seperti itu. Hari ini kita mungkin baik, kita melihat tetangga kita buruk, tapi bisa jadi besok menjelang hari kiamat atau pada saat kiamat kita berubah jadi buruk. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan juga menimbang apa yang sudah kita kerjakan. Kalau ternyata bahwa kebaikan kita hanya di awal, kita tidak setia menjalani kehidupan pemberian Tuhan sampai Tuhan datang, Tuhan pun akan menempatkan kita tidak bersamanya, tetapi justru akan ditempatkan seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-23. Dan engkau Kapernaum, apa engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati.
Bahkan dicontohkan di sana, disandingkan dengan Sodom dan Gomora yang kita tahu ceritanya bahwa orang-orang di Sodom Gomora itu bejat, orang-orang di Sodom Gomora itu berkelakuan tidak baik. Tetapi mereka justru akhirnya berkabung, bertobat di hadapan Allah. Dan merekalah yang menerima seperti dikatakan ini. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Dan tanggungan Tirus dan Sidon atau tanggungan mereka akan lebih ringan. Nah, saudara yang terkasih, melalui firman ini apa yang ingin dikatakan Tuhan bagi kita? Bahwa hidup dan kehidupan kita yang telah menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, itu harus terus diusahakan setiap hari, dalam situasi apapun di hidup kita. Kalau kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah, mari kita selalu melahirkan keselamatan itu dalam hidup dan kehidupan kita. Kalau kita telah menerima kebaikan-kebaikan dari Tuhan, mari kita juga melakukan kebaikan-kebaikan terus-menerus sepanjang kehidupan kita sampai Tuhan datang yang kedua kali. Karena itulah bekal kita. Karena itulah anugerah yang diberikan Tuhan untuk selalu kita nyatakan dalam hidup dan kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara dan anak-anak Tuhan, mari senantiasa kita setia terhadap karya Tuhan. Dan setia mewujudkan, melahirkan melalui kebaikan, cinta kasih kepada sesama kita. Dimanapun, dalam situasi apapun dan kepada siapapun yang berjumpa dengan kita. Kiranya Roh Kudus mampukan kita untuk selalu berbuat baik, melakukan dan melahirkan kebaikan-kebaikan Allah di hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.